Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah wawasan sosial budaya dengan dosen pengampu Dr. Siti Maria Olfa, SPD, MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 anggota. Langsung saja, ini media video presentasi dari kelompok kami. Saya Dela Sapira. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Dela Sapira sebagai moderator dengan NIM G0221307. Kemudian ada Tasya Aulia dengan NIM G0221311, Alfiana B G0221305, Marnice G0221301, Nurmalasari Bakar G0221303, Marni G0221315, dan Muhammad Rijal G0221313. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia, Keragaman, dan Kesederajatan. Baik, saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Marnice, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, manusia, keragaman, dan kesederajatan. Pengertian keragaman dan kesederajatan. Keragaman adalah suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki unsur kebudayaan yang berasal dari berbagai golongan, kelompok, atau komponen bangsa lain. Kesederajatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama tingkatan atau pangkat dan kedudukan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dari keragaman manusia, tetapi memiliki suatu kedudukan yang sama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua, kepada Saudari Alfiana B, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yaitu unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menepati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahirnya yang sama, seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan, menurut Harun Nasution, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Namun, mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus, karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan. Politik mencakup baik antara individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan yang digunakan oleh pemenang bagi keuntungannya sendiri atas kerugian dari yang ditaklukkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya serahkan kepada pemateri ketiga, kepada Saudari Nurmalasari Bakar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya yaitu yang keempat, tata krama. Tata krama yang dianggap dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, basa-basi pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat,
tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat dan terdiri dari aturan-aturan yang kalau dipatuhi diharapkan akan tercipta interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima yaitu kesenjangan ekonomi. Bagi sebagian besar negara berkembang, perekonomian akan menjadi salah satu perhatian yang akan terus ditingkatkan. Namun umumnya masyarakat kita berada di golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pemicu adanya kesenjangan yang tak dapat dihindari lagi. Yang keenam yaitu kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, strata sosial, dan hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan jelas dengan adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya serahkan kepada pemateri keempat, kepada Saudari Marmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Langsung saja, pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu yang pertama, semangat religius. Semangat religius merupakan suatu tindakan oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai dan norma agama dalam menghadapi arus globalisasi atau westernisasi. Yang kedua, semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme merupakan suatu tindakan di mana masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi berbagai penghalang dari luar yang dapat menyebabkan pudarnya nilai toleransi dan gotong royong dalam berbagai kalangan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, semangat pluralisme. Semangat pluralisme yaitu menyadari bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang telah menjadi bangsa yang besar dan bisa membangun karena telah berhasil menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, maupun ras dalam satu kesatuan yang menjadi utuh. Yang keempat yaitu semangat humanisme. Semangat humanisme merupakan suatu semangat di mana masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya memikirkan jalan keluar masalah yang terjadi dalam hubungan antara manusia atau golongan. Agama tidak ada terjadi konflik yang terus-menerus dan menuju Indonesia Raya yang merdeka. Yang kelima yaitu dialog antara umat beragama. Adalah adanya pertemuan antara pemuka agama yang ada di masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang berbeda agama. Yang keenam yaitu membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antara agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Kasih saya kembalikan kepada moderator. Saya serahkan kepada pemateri kelima, kepada Saudari Tasya Aulia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, problematika diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara dan kebangsaan seseorang. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum yang mendasari prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Kecantungan prinsip ini pada awal pasal dan berbagai instrumen hukum yang mengatur HAM pada dasarnya menunjukkan bahwa diskriminasi masih menjadi sebuah realitas dan problematik, sehingga yakni pertama, komunitas internasional telah mengakui bahwa diskriminasi telah terjadi di berbagai belahan dunia. Kedua,
Prinsip non-diskriminasi harus mengawali kesepakatan antar bangsa untuk dapat hidup di dalam kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, saya serahkan kepada pemateri ke-6, kepada Saudara Muhammad Rijal. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja, kondisi di Indonesia saat ini belum mencerminkan penerapan asas persamaan di muka hukum secara utuh. Pada dasarnya, diskriminasi tidak terjadi begitu saja, akan tetapi karena adanya beberapa faktor penyebab antara lain, yaitu 1. Persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi. Timbullah persaingan antara kelompok pendatang dan kelompok pribumi yang kerap kali menjadi awal pemicu terjadinya diskriminasi. 2. Tekanan dan intimidasi biasanya dilakukan oleh kelompok dan dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Aristoteles membagi masyarakat dalam suatu negara menjadi 3 kelompok: kaya, miskin, dan yang berada di antaranya. 3. Ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapat membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, langsung saja saya akan membuka sesi diskusi.